Shalom, kembali lagi bersama channel Kalpo Sukacita. Kita akan membaca dan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Jadikan firman ini terang dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kalpo Sukacita, pembacaan kita di saat hari ini terambil dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama dengan perikop Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Arab adalah seorang terpandang di hadapan Tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Arab, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Sahabat Kalpo Sukacita yang diberkati Tuhan, ayat ini membawa kita melihat kehidupan seorang panglima besar bernama Naaman. Dari luar, hidupnya kelihatan sempurna. Ia dihormati, dikenal banyak orang, dan dikenal sebagai pahlawan yang membawa banyak kemenangan untuk bangsanya. Kalau orang melihat Naaman, pasti semua berkata bahwa ia adalah orang yang berhasil dan diberkati. Tetapi Alkitab lalu berkata, tetapi kustalah ia. Satu kalimat pendek, tetapi membuat kita sadar bahwa di balik tampilan hebatnya, Naaman sebenarnya hidup dengan luka dan pergumulan yang ia sembunyikan. Ia punya jabatan tinggi, tetapi hatinya tidak bebas. Ia punya kehormatan, tetapi tubuhnya sakit. Ia punya banyak kelebihan, tetapi tetap ada bagian hidup yang sangat lemah. Sahabat Kalpos, bukankah kadang hidup kita juga seperti itu? Kita bisa tersenyum, tertawa, atau kelihatan baik di depan orang lain. Kita bisa aktif melayani atau ikut kegiatan gereja dengan semangat, tapi di dalam hati mungkin kita sedang memikul sesuatu. Entah itu luka masa lalu, dosa yang tidak selesai, rasa takut, kekhawatiran, atau hal-hal yang kita tidak bisa berani cerita ke siapapun. Kita kelihatan kuat, tetapi ada sisi yang rapuh. Kita sedang berjuang, tetapi tidak ada yang tahu. Yang indah dari kisah ini adalah bahwa Tuhan tidak menolak Naaman karena sakitnya. Tuhan justru memulai karya pemulihan dari kelemahan itu. Melalui sakitnya, Tuhan membawa Naaman kepada Nabi Elisa. Melalui Nabi Elisa, Tuhan memperkenalkan kuasanya. Naaman yang sakit justru mengalami pengalaman iman yang paling besar dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita, sahabat Kalpos. Tuhan tidak hanya melihat bagian hidup kita yang kuat, Dia juga melihat bagian yang paling kita sembunyikan. Dan justru di sanalah Tuhan mau bekerja. Terkadang luka yang kita sembunyikan itu menjadi jalan Tuhan untuk memuliakan kita, mendekatkan kita kepadanya, bahkan membuat kita mengenal kasih-Nya yang lebih besar. Kalau hari ini ada hal-hal yang membuat hati kita berat, jangan takut datang kepada Tuhan. Tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu menutupi semuanya. Tuhan mau menerima kita apa adanya, sama seperti Ia menerima dan memuliakan Naaman. Kiranya sahabat Kalpo Sukacita diingatkan bahwa Tuhan sanggup memakai hidup kita sekalipun ada kelemahan, dan Tuhan juga sanggup menyembuhkan bagian hidup yang paling kita takuti. Tuhan yang sama yang memuliakan Naaman juga adalah Tuhan yang menjaga, mengangkat, dan menguatkan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau melihat seluruh hidup kami, bukan hanya bagian yang kuat, tetapi juga bagian yang lemah dan terluka. Seperti Engkau memuliakan Naaman, kami percaya Engkau juga sanggup memuliakan hati dan hidup kami. Ajari kami untuk datang kepadamu apa adanya, tanpa menutupi kelemahan kami. Beri kami kerendahan hati untuk mengakui bahwa kami butuh Engkau setiap hari. Berilah setiap pergumulan yang kami bawa justru menjadi jalan bagi kami untuk semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu tidak berubah dan tangan-Mu selalu terbuka bagi kami, sahabat Kalpo Sukacita.
Pulihkanlah kami, kuatkanlah kami, dan tuntunlah langkah kami turut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.